Geng, geng, geng. Jangan lupa geng, tekan tombol subscribe-nya dulu geng. Benerin dulu posisi rebahannya, siapin dulu secangkir kopinya. Dan jangan lupa udut. Jadi gue di sini bakal menceritakan alur film Modus Anomali. Langsung aja, kuy, berancut. Don't fucking move! I'll kill her, I swear. Face that way now! Di film kali ini, 30 menit lebih penonton dibuat bingung mengikuti kemana John Evan melangkah dan terus menebak-nebak apa yang akan dilakukannya nanti. John, yang diperankan aktor tampan Rio Dewanto, sendiri muncul di layar dalam kondisi yang tidak biasa. Ia bangkit dari dalam tanah, seolah-olah berhasil terbebaskan dari belenggu bumi. Setelah itu, ia seperti linglung dan ketakutan, entah karena baru keluar dari perut bumi ataukah karena tak tahu di mana ia berada. Yang pasti, John hanya ditemukan seorang diri di tengah hutan. Satu-satunya petunjuk yang ditemukannya adalah sebuah ponsel di cakut celana. Namun, ponsel ini kosong. Sama sekali tak ada daftar kontak ataupun konten lain seperti pesan dan foto lazimnya sebuah ponsel. John kemudian berjalan lagi dan menemukan sebuah rumah dengan pintu terbuka dan sebuah mobil keluarga terparkir di depannya. Begitu masuk, ia melihat tulisan "Press Play" di televisi. Betapa terkejutnya John ketika tahu isi video tersebut. Seorang pria tampak menyandera wanita hamil dan si wanita yang tak berdaya itu hanya bisa meronta-ronta. Secara tak terduga, pria tadi menghujamkan pisau ke dalam perut buncit si wanita. Si wanita seketika itu juga menghembuskan napas terakhirnya. John semakin dibuat ketakutan karena ternyata jenazah si wanita berada persis di belakangnya. John pun lari keluar rumah sekali lagi dalam keadaan panik. Ia menemukan sebuah dompet di saku belakang celananya, berisi tanda pengenal dan foto seorang wanita yang merangkul kedua anaknya yang beranjak remaja. Di belakang foto itu terdapat tulisan "We love you, John". Itu artinya wanita yang ditikam itu adalah istrinya. Setelah menenangkan diri, John kembali ke rumah dan memeluk istrinya. Ia bahkan sempat berteriak minta maaf karena tak bisa melindungi keluarga mereka. Setelah sempat memindahkan jenazah sang istri ke sofa, John mencoba mencari petunjuk lain dengan menyalakan handycam yang telah terhubung ke televisi. Di situ ada beberapa video kenangan John dan putra-putrinya. Rupanya saat itu mereka sedang berlibur, meski kemudian musibah menerpa mereka. You are so pretty. Like one of the... Nicole? She is in it? Oh, middle of nowhere. My wife, brilliant idea for a holiday. Douglas, that thing! What Douglas? It's Dougie, Mom. Oh, the Dougie, sorry. And I want to show your sister something. Do the shuffle. Do it properly. Look at his hair. Look at his head. I'm gonna bury it here. Oh, hold on, someone's at the door. Satu hal pun disadari John, bila ia hanya menemukan jenazah sang istri. Itu artinya putra-putrinya masih hidup. John kemudian mencurigai seorang pria misterius yang beberapa kali menerornya dengan membawa parang. Namun meski dikejar, pria itu malah menghilang. Di adegan lain, seorang remaja putri dan adik lainnya nampak bersembunyi. Ada kemungkinan dari pria berparang yang juga menghantui seseorang yang mereka sebut sebagai ayah. Karena si adik penakut, sang kakak memutuskan mencari ayah mereka seorang diri dan meminta adiknya bersembunyi di semak-semak. Apa hubungan John dengan kedua bocah ini dan apa yang akan terjadi pada si remaja putri? Bersamaan dengan itu, John mulai melancarkan serangan balasan untuk si pria misterius dengan membawa parang dan lampu teplok. Ia pun naik ke semacam bukit di tengah hutan dan berteriak memanggil-manggil pria itu keluar. Amir, you motherfucker!
begitu mendengar ada langkah kaki, ia pun berlari turun dan menarik jebakan yang disiapkannya. Benar saja, ada seseorang yang berhasil terperangkap di jebakan berupa beberapa batang kayu yang dilancipkan dan dijejer menjadi satu itu. Namun begitu dicek, ternyata yang tertangkap dalam jebakan tadi adalah si remaja putri. Dan seketika itu juga ia kehilangan nyawanya. John berteriak histeris melihat putrinya terbunuh olehnya. Hari pun berganti pagi. Ia kembali memancarkan serangan balasan kepada si pria misterius dan masuk hutan. Di suatu tempat ia kemudian menemukan sebuah kaos yang diduga milik putra bungsunya. John lantas memanggil-manggil si anak. Dan begitu merasa ada seseorang di belakangnya. John yang mengira itu adalah pria incarannya, yaitu alias pria yang misterius itu, melayangkan parangnya dan tepat menebas leher si anak. Ia juga mati seketika. Alah, John. Lalai kali kau, John. John semakin kebingungan karena kedua anaknya mati di tangannya sendiri. Di saat ia tengah linglung, ia mendengar suara alarm yang seolah terpendam di dalam tanah. Ia pun mengais-ais tanah hanya dengan kedua tangannya. Dan menemukan jam meja digital yang memang mengeluarkan alarm. Saat itulah, ia melihat sebuah tangan juga ikut terpendam bersama jam tersebut. John lantas mencoba mencari tahu siapa pemilik tangan itu. Dan ia menemukan seorang pria asing yang sudah tak bernyawa. Namun di dada pria itu tertulis "Go back to the beginning". Membaca itu, John bergegas berlari ke liang di mana ia bangkit sebelumnya. Di sana, ia menemukan sebuah kotak bertuliskan "The Truth", berisi 2 injeksi yang siap digunakan. Tanpa pikir panjang, John menyuntikkan salah satunya ke lengannya, dan beberapa detik kemudian, ia meronta kesakitan di dadanya, tetapi langsung tak sadarkan diri. Hal aneh terjadi ketika John terbangun kemudian. Tidak seperti sebelumnya, di mana ia tampak kebingungan dan ketakutan. Kali ini ia sangat tenang. Bahkan ia terlihat menyingkap sebuah mobil yang tertutup kamuflase. Dengan entengnya, John masuk ke mobil dan berkendara. Yang tak kalah mengejutkan, John punya keluarga lain dan ketika menghubungi sang istri, ia mengaku dalam perjalanan pulang dari sebuah urusan bisnis. Hi, honey. Hello, where are you? I'm taking Sean to school. Your son keeps singing that crazy song. Could you please tell him to stop? We can. Your son bought you some present. Funny-looking alarm clock. Oh, wow, cool. When are you coming home? I'm done here. I'll be home. Okay. See you, love. Bye, honey. Hutan itu sendiri bukanlah hutan lebat yang sama sekali tak terjamah manusia, sebab sudah ada jalanan khusus untuk dilewati kendaraan. Ada pula beberapa pondokan yang biasa digunakan keluarga untuk berlibur. Begitu sampai di sebuah pondokan, John memutuskan berhenti dan mengamati dari kejauhan. Nampak pasangan suami istri dan 2 anak laki-laki lainnya yang sudah remaja. John kemudian memarkirkan mobilnya dan mengeluarkan tas besar dari bagasinya. Di situ ia berganti baju dan membersihkan dirinya, lalu mendekati keluarga itu. Ketika sang ayah keluar mengambil barang-barang yang ada di mobil, John mendekat dan menawarkan bantuan.
ia mengaku sebagai tetangga mereka. Begitu masuk dan diperkenalkan kepada seluruh anggota keluarga, tak disangka John langsung mengambil pemukul baseball dari kardus yang dibawa si ayah dan memukulkannya dengan keras ke wajah pria itu. Dengan cepat, John juga beranjak menyandera sang ibu dan meminta anak-anaknya berbalik arah. Tetapi meski kemudian kedua anak itu mencoba melawan, kemampuan mereka masih tak sebanding dengan kekuatan John. Setelah semuanya tak sadarkan diri, John membius kedua anak ini, lalu si ibu dibangunkan dan digorok lehernya hingga meninggal. Tak hanya itu saja, wajah si ayah dihancurkan dengan pantat pemukul baseball. Tak ada ekspresi ngeri di wajah John, hanya datar saja. Oke John, lanjutkan John. Pria ini lantas diseret keluar rumah dan dikubur di tengah hutan. Ia juga membawa jam beker yang telah diatur alarmnya, lalu dikuburkan bersama jasad si pria. Barulah kemudian John menghubungi istrinya dan mengatakan ada pekerjaan baru yang harus dilakukannya sehingga ia terpaksa pulang terlambat. Bahkan John sempat melihat-lihat handycam milik keluarga tersebut dan menghapus adegan-adegan di mana si ayah terlihat. Kemudian ia merekam dirinya sendiri, seolah-olah itu adalah milik keluarganya. We are now at our lovely vacation house. Football and baseball. Yeah, they're gonna hate that. Di akhir cerita, John menyiapkan beberapa senjata seperti pistol, busur, berikut anak-anak panahnya, dan parang di dekat kedua anak yang masih tak sadarkan diri. Ia juga meninggalkan pesan bahwa ayah mereka sedang disanderanya. Bila kalian menginginkannya, ayah kalian datang dan temukan aku, tulis John. Lalu ia menguburkan dirinya sendiri. Penonton tentu mengira John adalah korban dari tindakan keji seseorang yang membantai keluarganya. Meski di tengah film diperlihatkan anak-anaknya mati karena kesalahannya sendiri, namun begitu film mulai habis, kita perlahan tapi pasti diberikan jawaban yang sesungguhnya. Tak lain John sebagai si pembunuh, bukannya si korban. Film pun selesai. Oke, Slur, jangan lupa Slur, tekan tombol subscribe-nya dulu Slur. Udah. Waktunya ngudut sama ngopi, seruput.